menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Deno Kristianti Cipto Diharjo. Hai, apa kabar teman-teman? Tidak sabar saya menjumpai teman-teman kembali. Omah Simak Channel sedapat mungkin akan memenuhi permintaan yang masuk untuk membicarakan apa atau siapa yang layak dibicarakan. Nah, setelah memenuhi usulan teman-teman dengan memperbincangkan W.S. Rendra dalam 2 minggu berturut-turut, kali ini yang patut kita bicarakan adalah almarhum Sapardi Djoko Damono. Nah, yang mengusulkan pada saya untuk mengetengahkan karya-karya almarhum, ayo sekarang ya simak baik-baik. Teman-teman, tidak seorang pun di Indonesia ini yang mengaku pecinta puisi tidak mengenal karya Sapardi Djoko Damono, ya kan? Iya, puisi-puisinya sangat sering dibicarakan, baik di bangku-bangku sekolah, di kampus-kampus, melalui media cetak, melalui media elektronik. Bahkan saya duga nih, banyak anak-anak muda yang sedang jatuh cinta memakai puisi Sapardi untuk menyatakan isi hati kepada pacarnya. Apakah teman-teman termasuk salah satunya? Iya, tampaknya teman-teman media massa juga ikut membantu orang-orang yang kesulitan merangkai kata untuk merayu pasangannya dengan mengutipkan kalimat-kalimat mesra dari puisi Sapardi Djoko Damono. Saya menemukan di banyak tempat atau di web-web begitu ya, kalimat-kalimat puitis Sapardi. Misalnya saja, barangkali teman-teman juga sudah hafal ini ya. Ada, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu seringkali dikutip oleh pasangan-pasangan yang sedang jatuh cinta. Bahkan kadang-kadang dalam kartu undangan pernikahan juga tertulis seperti itu. Kemudian tak pernah kau lihat siapa aku, tapi yakin aku ada di dalam kamu. Itu juga kalimat yang banyak digemari. Lalu yang berikutnya ada juga kata atau kalimat yang fana adalah waktu, kita abadi. Nah, kalimat-kalimat Sapardi Djoko Damono itu memang memberi kesan romantis ya teman-teman ya, sehingga kita sering menganggap puisi-puisi Sapardi itu adalah puisi-puisi cinta. Hari ini mari kita bicarakan secara lebih mendalam. Siapa tahu puisi-puisi Sapardi yang terkesan romantis itu sebenarnya mengandung makna lebih dari yang kita tahu selama ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat diucapkan awan kepada hujan yang membuatnya tiada. Nah, teman-teman, puisi Aku Ingin sering dianggap sebagai puisi cinta yang indah dan manis. Tapi teman-teman, mari kita cermati, apakah mencintai model Sapardi seperti itu memang hanya mengandung gula-gula, hanya manis saja rasanya, atau ada makna lain? Nah, pada bait pertama dikatakan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan sederhana seperti apa? Berikutnya, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu.
Perhatikan teman-teman di situ ya. Mencintai dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Nah, mengapa tidak sempat diucapkan teman-teman? Karena api keburu meringkus kayu itu dan membuatnya menjadi abu. Nah, jadi penggambaran Sapardi tentang mencintai dengan sederhana menurut saya itu sebetulnya justru sangat tidak sederhana teman-teman. Di dalamnya ada pengorbanan, ada keikhlasan menjadi habis ya. Bahkan ketika sosok yang dicintai itu memanfaatkannya untuk dapat menyala dan akibatnya orang yang mencintai dirinya, si kayu itu ya, akhirnya dia menjadi abu. Nah, ini kan cinta yang tidak main-main teman-teman. Cinta yang berkorban, cinta yang penuh keikhlasan. Nah, demikian juga kalau kita lanjut membaca pada bait kedua yang merupakan penegasan kembali tentang mencintai secara sederhana ala Sapardi Djoko Damono. Bait kedua mengatakan antara lain begini, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sapardi menganalogikan cintanya yang sederhana itu teman-teman dengan cinta yang dimiliki awan kepada hujan. Awan belum sempat menyatakan perasaan cintanya kepada hujan itu. Bahkan memberi isyarat pun ia belum sempat. Tetapi hujan yang dicintai itu teman-teman keburu membuatnya sirna, membuatnya tiada. Ya. Kalau penggambaran Sapardi ini kita tarik dalam kehidupan, dapat kita bayangkan ada sosok yang mencintai sosok lain. Dia ingin orang yang dicintainya itu tahu perasaan cintanya yang begitu dalam. Dia ingin memberi isyarat atau sinyal-sinyal. Tetapi sebelum dia sempat melakukan itu, orang yang dicintainya lebih dulu memanfaatkannya untuk eksis hingga orang yang mencintai ini tiada atau sirna. Lagi-lagi teman-teman, di sini ada nilai pengorbanan yang dikemukakan Sapardi pada bait kedua. Pengorbanan ini sangat luar biasa teman-teman. Sebab apa? Sebab sampai membuat aku lirik itu tiada. Nah, apakah cinta seperti ini sederhana? Apakah cinta seagung ini dimiliki oleh semua pasangan kekasih atau semua suami istri? Saya rasa tidak semua orang mampu mencintai pasangannya dengan mengorbankan segala yang dimiliki sampai rela habis bis ya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau aku lirik dalam puisi ini kan merelakan sampai benar-benar dirinya habis sampai tiada. Kalau kita ya jangankan sampai tiada teman-teman, disentil sedikit saja harga diri kita bisa begitu tersinggung, dan bahkan pada kasus beberapa pasangan itu bisa menghancurkan bangunan cinta yang telah dibangun. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit merenungkan. Jadi siapakah atau adakah sosok yang sedemikian gila mengorbankan dirinya demi eksistensi orang yang ia cintai? Apakah pacar seperti itu? Atau suami istri seperti itu? Saya kira bukan teman-teman. Sebab cinta antara dua sejoli di dunia ini itu sifatnya eros. Cinta yang meminta balasan. Jika cinta seperti ini tidak dibalas, lama-kelamaan akan layu dan akan mati. Lalu puisi ini berbicara tentang siapa? Iya, cinta yang seagung itu barangkali adalah cinta, misalnya nih ya, cinta orang tua, terutama ibu kepada anaknya. Ada lagu itu ya, lagu anak-anak.
kasih ibu, gitu kan? Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, ya, tak harap kembali. Itu adalah syair lagu yang ditulis oleh S.M. Muchtar. Hanya orang tualah sosok ibu yang mampu memberikan cinta secara utuh demi eksistensi anak-anaknya. Bahkan misalnya harus dengan mengorbankan dirinya sendiri, ibu itu akan rela. Ya. Tapi tunggu dulu teman-teman. Sebab ternyata ada juga loh orang tua yang berperilaku tidak seperti yang digambarkan secara umum seperti itu. Terjadi juga bukan? Seorang ibu yang membuang bayinya, seorang ibu yang bahkan membunuh anaknya sendiri. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal teman-teman, adakah sosok yang mampu mencintai seperti kayu kepada api yang menjadikannya abu? Adakah sosok yang mampu mencintai seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada? Ada tidak teman-teman? Benar, jawabannya adalah Sang Pencipta, Tuhan sendiri, yang cintanya kepada manusia sungguh tanpa batas. Sebagai manusia, kita terlalu sering meniadakan Tuhan. Apakah itu membuatnya tidak lagi mencintai manusia? Sama sekali tidak. Segala sesuatu dapat dilakukan oleh Tuhan. Hanya satu yang Tuhan tidak mau melakukannya, yaitu berhenti mencintai kita. Karena pada dasarnya Tuhan adalah cinta itu sendiri. Cinta yang agape, cinta yang tidak meminta balas. Sebaliknya, cintanya adalah cinta yang berkorban. Dan teman-teman ingat bahwa menurut Sapardi Djoko Damono itu adalah cinta yang sederhana. Artinya Tuhan mencintai dengan berkorban seperti itu, dan Tuhan selalu mengatakan itu adalah cinta yang sederhana. Ini merupakan keikhlasan, bentuk keikhlasan berkorban untuk orang yang dicintai. Tema lain yang juga menonjol dalam puisi-puisi Sapardi adalah tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, kehampaan, kemiskinan, dan kematian. Kadang-kadang juga Sapardi menulis puisi kritik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Nah, puisi tentang kekhawatiran, ketakutan ini tercermin misalnya dalam puisi Sepasang Sepatu Tua, Bunga 1, Bunga 2, Bunga 3, lalu dalam puisi Terbangnya Burung, lalu Yang Fana Adalah Waktu, Hujan Bulan Juni, Sihir Hujan, dan lain-lain. Nah, di antara banyak puisi tersebut teman-teman, saya ingin membicarakan puisi Sepasang Sepatu Tua yang menggambarkan kegelisahan dan kekhawatiran dengan gaya ucap yang sederhana dan ringan, namun mampu menyampaikan makna yang mendalam. Sepasang sepatu tua. Sepasang sepatu tua tergeletak di sudut sebuah gudang berdebu. Yang kiri terkenang akan aspal meleleh. Yang kanan teringat jalan berlumpur sehabis hujan. Keduanya telah jatuh cinta kepada sepasang telapak kaki itu. Yang kiri menerka, mungkin besok mereka dibawa ke tempat sampah, dibakar bersama seberkas surat cinta. Yang kanan mengira, mungkin besok mereka diangkut truk sampah, dibuang dan dibiarkan membusuk
bersama makanan sisa. Sepasang sepatu tua saling membisikkan sesuatu yang hanya bisa mereka pahami berdua. Nah, puisi sepasang sepatu tua ini merupakan analogi dari pasangan yang telah lanjut usia, tergeletak di sudut sebuah gudang dan dibiarkan berdebu. Ini merupakan penggambaran yang tepat tentang kondisi orang tua yang tidak lagi menjadi pusat perhatian. Pasangan yang telah tua ini kemudian mengingat masa lalu mereka, bahwa dulu mereka pernah dipakai oleh sepasang telapak kaki untuk melindunginya dari jalanan beraspal yang panas, jalanan yang berlumpur seperti itu. Setelah mereka tua dan tidak terpakai lagi, mereka berdua merasa khawatir akan dibuang, akan dibiarkan membusuk, atau mungkin akan dibakar, begitu ya. Nah, melalui puisi ini teman-teman, Sapardi secara jeli mengungkapkan kekhawatiran orang yang sudah berumur, seperti saya misalnya. Perasaan seperti ini banyak terjadi pada orang yang karena usianya harus misalnya pensiun dari pekerjaan, atau orang tua yang anak-anaknya telah berkeluarga dan tidak memiliki cukup waktu untuk memperhatikan atau merawat orang tuanya. Kalimat misalnya tadi ya, yang kiri terkenang akan aspal meleleh, yang kanan teringat jalan berlumpur sehabis hujan. Ini mengindikasikan bahwa di masa lalu sepasang kekasih ini telah berperan menjaga sepasang telapak kaki yang mereka cintai. Sepasang telapak kaki dalam kalimat itu dapat diartikan sebagai anak-anak yang mereka besarkan misalnya, atau tempat kerja yang telah memakai jasa mereka misalnya, atau bahkan juga bisa diartikan negeri ini ya. Misalnya ada sepasang kekasih atau orang-orang yang begitu mencintai negara ini, lalu dia sudah berjuang untuk negara ini agar negara ini menjadi bagus, menjadi makmur, menjadi misalnya merdeka. Tetapi setelah orang ini tua dan tidak terpakai, itu seperti dionggokkan saja di sudut gudang. Itu miris ya teman-teman ya. Nah, dari puisi tersebut kita belajar nih untuk memahami orang yang sudah tua. Kita belajar menghargai orang-orang pendahulu kita ya. Kita harus mengerti kegelisahan-kegelisahan mereka, kekhawatiran mereka, juga peran mereka dalam kehidupan. Nah, dengan pemahaman seperti itu kita akan lebih mengerti bagaimana kita harus bersikap dalam memperlakukan golongan tua ini, begitu ya. Wah, panjang ya teman-teman pembicaraan tentang puisi Sapardi hari ini. Padahal hanya 2 puisi loh yang kita soroti, ya kan? Nah, barangkali suatu hari kita perlu membuat seminar khusus untuk membicarakan puisi-puisi Sapardi secara lebih tuntas lagi. Karena puisi Sapardi kan sangat banyak dan bagus-bagus semuanya. Oke teman-teman, saya harus pamit dulu. Semoga dapat berjumpa lagi minggu depan. Oh ya, sebelum lupa, jika teman-teman ingin ikut tampil di Oma Simak Channel nih, nah ini ada kesempatan. Silahkan teman-teman membuat video tentang dunia sastra, lalu mengirimkan melalui email, nih ditulis di bawah ya, denkris@gmail.com ya ini. Boleh berisi pembacaan puisi, atau teman-teman boleh membuat musikalisasi puisi, atau boleh tentang
opini teman-teman, resensi tentang karya sastra, ya, atau bahkan juga teman-teman boleh mengungkapkan pendapat tentang Oma Simak Channel ini, ya. Nanti akan ada tim dari Oma Simak Channel yang akan menilai kepantasan video teman-teman untuk ditampilkan. Videonya harus baru ya teman-teman, jangan yang pernah ditayangkan di YouTube supaya tidak terjadi penolakan oleh pihak YouTube. Oke. Baik, sampai di sini dulu jumpa kita teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan